Semuanya sudah ada ya? Udah join ya? Kemarin pertemuan ke-14, Bu Dwi sudah sempat mention belum apa teknis untuk UASnya? Eh, Palingan bikin cheat sheetnya aja sih Bu kemarin Bu Dwi kasih taunya. Oh ya udah, berarti secara teknis sudah clear ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Iya. Oh ya Ibu, buat tanda tangan di absensinya yang form 50506 itu katanya bisa buat kedua-duanya bisa melalui Ibu kalau nggak Bu Dwi. Oke. Kalau misalkan saya tanda tangan ketika nanti UAS masih memungkinkan? Iya masih bisa Bu. Kita kan juga ada pertemuan PMSD ya Bu ya. Oke, betul. Tapi itu daring juga kan? Oh, oh daring juga ya Bu? Eh, Terserah nggak apa-apa. Kalau misalkan memang mau luring, berarti ruangannya di mana bisa dipastikan juga karena kan itu sudah ini ya, sudah apa namanya pekan UAS. Apakah memang ada? Karena memang kebetulan untuk sebelum zuhur saya mengawas di 2 MK yang diuaskan di hari Senin gitu ya. Jadi masih memungkinkan kalau memang mau luring. Nanti kalau misalkan memang mau luring, silakan dicari apa ruangannya. Hmm, jadi nanti kabari saya saja gitu ya. Akhirnya seperti apa. Kalau misalkan luring juga insya Allah bisa karena saya mengawas sebelum zuhurnya. Baik Ibu. Terima kasih Oh Bu. iya, di pertemuan daring kita terakhir itu saya belum, saya lupa yang dapat poin tambahan itu siapa ya? Yolanda bukan ya? Yang Zoom malam itu ya Bu? Iya, yang Itu bisa mengerjakan Chelsea satu. Ibu. Oke, Chelsea Audia ya. Iya betul. Oke, sebentar ya. Karena catatannya hilang. Oke, silakan kelompok terakhir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Desi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas hubungan antar unsur-unsur pada lingkaran. Oke, selanjutnya, kali next. Sebelumnya, ya, sebelum kami mempresentasikan pembicara kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lana Mutiara Lauren dan teman-teman saya ya, yaitu Muhammad Novel Abian, Amanda Auliani, Muhiban Abdul dan Vincent Tirta. Boleh next. Oke, uh, selanjutnya akan dibahas oleh Iban. Kepada Iban dipersilakan. Muhiban sudah join belum? Coba dipastikan dulu teman-temannya. Maaf Ibu, sebelumnya Iban sepertinya ada kendala jaringan. Oke. Di sini akan dibacakan oleh Abian. Kepada Abian dipersilakan. Ya, terima kasih Yolanda.
Nah, untuk definisi 88 di sini mengenai bagian dalam lingkaran. Definisi ini mengatakan bahwasanya bagian dalam lingkaran adalah himpunan titik-titik sehingga sebuah garis yang jika dibuat melalui titik anggota tersebut akan memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Sedangkan titik-titik yang himpunan di dalam lingkaran itu terletak di antara dua titik yang terpotong tersebut. Untuk gambarnya seperti ada yang di layar. Jadi dalam sebuah lingkaran dikatakan bahwasanya isinya itu himpunan dari banyak titik-titik. Jadi ketika dibuat sebuah garis yang melintasi titik-titik tersebut, pada akhirnya akan memotong lingkaran tersebut di dua titik yang berlainan. Sedangkan titik-titik di dalam itu akan di antara dua titik potongan tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya di definisi 89 mengatakan mengatakan bahwasanya bagian luar lingkaran adalah himpunan titik-titik dari bidang yang bukan anggota bagian dalam lingkaran ataupun bukan titik pada lingkaran. Itu gambarnya seperti ini. Kalau tadi mengatakan bahwasanya bagian dalam lingkaran itu berisi himpunan titik-titik, ini mengatakan bahwasanya bagian luar lingkaran merupakan himpunan dari titik-titik yang bukan bagian dari dalam lingkarannya dan bukan juga bagian dari lingkaran itu sendiri. Terus selanjutnya, saya mau kembali kepada Yolanda. Baik, terima kasih kepada Abian. Selanjutnya definisi 90 yang akan dibawakan oleh Tirta kepada Tirta, dipersilakan. Baik, terima kasih Yolanda. Di sini ada definisi 90 yaitu mengenai tentang sudut keliling lingkaran. Jadi di sini sudut keliling lingkaran itu adalah suatu sudut yang titik sudutnya adalah titik titik-titik dari lingkaran. Jadi dia itu berada di keliling lingkaran itu sendiri atau di busur lingkaran itu sendiri dan sisi-sisinya itu memuat dari busur lingkaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tirta. Boleh di next. Selanjutnya ada dalil 88 yang akan dibawakan oleh Muhiban. Apakah Muhiban udah ada? Oke. Bisa back ke slide sebelumnya nggak? Ke slide berikutnya aja, Ibu. Sebelumnya. Mungkin selanjutnya. Tadi saya sempat melempar soalnya. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin uh, back back definisi berapa tadi yang sebelum 90? Yang slide sebelumnya? Oke. Di sini seperti definisi 88 gitu ya. Di situ kan memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan nih titiknya apa namanya diberikan simbol titik, misalnya titik A dan titik B gitu ya. Di sini kan terlihat tuh ada ada apa namanya warna berbeda biru gitu ya. Tapi kan supaya kita lebih gampang menyebutkannya, nanti tambahkan lagi simbolnya. Misalnya titik yang satunya A, titik yang keduanya B. Jadi nanti dua titik itu adalah misalkan kalian bisa lihat ada titik A dan titik B seperti itu ya. Jadi supaya kita gampang untuk menyebutkan titik mana yang dimaksud dalam definisi itu.
Oke, selanjutnya di hmm, oke, bagian luar lingkaran adalah himpunan titik-titik. Coba saya lihat dulu yang nah, bagian luar lingkaran adalah himpunan titik dari bidang yang bukan anggota bagian dalam lingkaran. Oke, saya rasa kalau definisi 89 tidak ada masalah ya. Jadi di sini cukup apa namanya merepresentasikan gitu titik-titik yang dimaksudkan ya. Oke, selanjutnya tadi sudah sampai definisi berapa atau dalil? Sudah sampai dari Oke. Definisi 90, sudut keliling lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya adalah titik dari lingkaran dan sisi-sisinya. Nah, ini kan enak tuh. Jadi ada 3 titik gitu ya. Oke, berarti dari definisi 90 ini apa yang bisa kalian uh, simpulkan? Jadi sudut misalkan sudut keliling lingkaran yang dimaksudkan di gambar ini tuh sudut apa? Ini kan sudut keliling lingkaran adalah gitu ya. Sudut yang titik sudutnya adalah titik dari lingkaran. Oke, berarti kan di situ ada titik 3 titik sudut, ya kan? Si A, B, dan C, ya kan? Ada 3 titik. Nah, jadi sudut keliling lingkaran yang dimaksudkan di sini sudut apa? Tadi ini partnya siapa? Saya Ibu. Oke, jadi sudut yang dimaksud di sini sudut apa misalnya? Kan udah dibuatkan nih gambarnya ya kan? Terus definisinya sudah ditampilkan di situ. Jadi misalnya sudut keliling lingkaran yang kalian lihat di sini apa? Kalau yang di sini sudut tumpul sih, Bu. Sudut Sudut lancip. enggak. Maksudnya eh, labelnya apa? Sudut BACK Oh, atau BAC Bu ya. sudut Sudut ya BAC. berarti kan sudut BAC adalah sudut keliling lingkaran, gitu kan? Iya Bu. Adalah sudut yang titik sudutnya adalah titik yang adalah sudut yang titik sudutnya adalah titik dari lingkaran. Berarti kan titik sudutnya ada di mana? Di titik lingkaran itu sendiri Bu. Iya, berarti kalau dalam gambar titik sudutnya yang mana? Yang A, B, dan C. Oke, tali busur itu yang mana sih? Kalau tali busur yang A dan B itu Bu. Garis AB. Nah, garis AB dan Garis AC. iya, gitu ya maksudnya ya. Jadi si sudut keliling lingkaran di definisi 90 ini adalah si sudut BAC, gitu kan? Yang titik sudutnya, si titik sudutnya si A tadi. Dan si sisinya membuat tali busur. Tali busur di sini adalah si garis AB dan si AC, gitu ya. Oke, ini sebenarnya recall lagi karena bahasannya sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sudah kalian pelajari ya. Saya rasa di tingkat SMP atau SMA juga sudah belajar ini kan. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. ini Oke, langsung dalil 88. Langsung, silakan. boleh Iban. Iban ada nggak? Belum join kayaknya.
Oh, ini ada kok udah join. Hmm, mungkin bisa dibacakan oleh Abian. Oke, jadi di dalil 88 ini mengatakan bahwasanya sudut keliling di depan busur setengah lingkaran adalah sudut sikus. Nah, ini ada di gambarnya. Bentuk setengah lingkaran. Nah, sudut siku-sikunya itu ada di BAC. Itu sebelah sini. Untuk pembuktiannya, diketahui setengah lingkaran dengan sudut pusat O, yaitu BC, adalah garis lurus. Dan itu kita harus membuktikan bahwasanya sudut BAC adalah sudut siku-siku. Nah, mungkin saya lanjutkan di sini ada pembuktiannya. Untuk pernyataan pertama ini setengah lingkaran dengan pusat O, yaitu seperti yang di atas itu seperti soal yaitu diketahui. Kemudian yang kedua ada busur BC adalah busur lingkaran di mana diambil dari definisi busur lingkaran sebagai hiputan bagian dari lingkaran. Kemudian di sini ada BC garis lurus sebagai diketahui dan kemudian sudut BOC sama dengan 180 derajat ya dengan alasan sudut lurus adalah sudut dengan sudut 180 derajat. Kemudian ya, maaf di sini sepertinya ada typo dengan penomorannya. Di sini kemudian ada besar busur BC itu 180 derajat yang dengan alasan definisi di mana ukuran setengah lingkaran, ukuran busur minor adalah ukuran sudut pusat di depannya. Kemudian ini ada besar sudut BAC sama dengan setengah besar busur BC yang dengan alasan dalil di mana ukuran sudut keliling lingkaran sama dengan setengah ukuran busur yang dicakupnya. Kemudian di sini ada besar sudut BAC sama dengan 90 derajat dengan alasan postulat pembagian yang merupakan hasil pembagian dari 1/2 dengan besar busur BC. Kemudian yang terakhir adalah sudut BAC adalah sudut siku-siku yang dimana dengan alasan lawan definisi di mana sudut siku-siku adalah sudut dengan yang ukurannya 90 derajat. Dari sini terbukti bahwa besar sudut BAC sudut siku-siku. Oke, nanti penulisan yang poin 4 pertama ya, itu kan ada dua poin yang disebutkan 4. Nah, 4 yang pertama sudut BOC sama dengan 180 derajat itu nanti ditambahkan M-nya. Karena kan itu berupa ukuran kan, ukuran sudut BOC. Jadi M sudut BOC gitu ya sama dengan 180 derajat. Oke, selebihnya sudah sesuai ya. Hanya tambahannya tadi aja. Oke, silakan selanjutnya. Nah, ini mungkin dibahas, saya kembalikan ke Yolanda. Oke, terima kasih pada cerita. Baik, selanjutnya ada dalil 90 yang akan dibacakan oleh Iban. Pada Iban, persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Yolanda. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Iban. Iya. Sebelumnya maaf kalau misalkan ada agak noise, soalnya lagi hujan. Oke, di sini saya akan membacakan dalil 90. Ukuran sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan tali busur adalah setengah ukuran busur yang dicakupnya. Contohnya ada di bawah ini. Itu ada lingkaran
Terus di bawahnya itu ada suatu garis yang menyinggung suatu lingkaran. Dan ada garis AB juga C. Dan di mana M itu ukurannya sudut ABC itu sama dengan setengah M dari busur AB atau eh, sudut AOB. Oke, bisa dilanjut. Oke, di sini untuk pembuktiannya. Sebelumnya maaf kalau berantakan soalnya saya nulisnya di buku. Terus di sini ada soal pada sebuah lingkaran garis L menyinggung lingkaran di titik T. Titik A dan B berada pada lingkaran sehingga bentuk busur AB. Diketahui busur AB itu sudutnya itu sebesar 80 derajat. Yang ditanyakan adalah tentukan besar sudut dari ATB. Sudut yang dibentuk oleh garis singgung di T dan tali busur TB dan TA. Untuk gambarnya maaf agak minimalis di sebelah kanan. Oke, untuk pernyataannya sendiri garis L menyinggung lingkaran di titik AB pada lingkaran. Terus busur AB sudutnya itu 80 derajat itu diketahui. Untuk nomor 2 itu sudut ATB adalah sudut yang dibentuk oleh garis singgung di T, busur yang melalui T menuju titik A atau B. Itu definisi sudut antara garis singgung dan tali busur. Untuk nomor 3 itu ada sudut AUB itu sama sudut ATB. Itu dalil 90 ya. Itu kebalikannya. Jadi dalil 90 tadi adalah tali busur. Oke, 2 kalinya yang dicakupnya lah yang dalil 90 tadi. Untuk nomor 4 sendiri itu sudut ATB menghadap busur AB. Itu definisi hubungan antara sudut tangan dan busur yang dicakupnya. Yang kelimanya itu seperti yang tadi cuma dibalik. Jadinya sudut ATB itu sama dengan setengah dari busur AB atau sudut AOB dari 90. Untuk nomor 6 itu sudut ATB sama dengan setengah dari 60 derajat. Sebenarnya ini nggak usah diperlukan ya karena kita langsung pakai postulat pembagian seperti yang tadi sebelumnya. Jadi sebenarnya ini untuk yang nomor 6 sama nomor 7 nggak diperlukan, harusnya langsung aja ke nomor 7, nomor 6 nggak usah. Karena bisa kita langsung pakai postulat pembagian. Jadi hasil akhirnya bakal didapat nomor 8-nya itu kesimpulan sudut ATB itu sama dengan 40 derajat. Jadi terbukti. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya adalah dalil 91 yang akan dibawakan saya sendiri, yang dimana berbunyi jika titik sudut sebuah sudut terletak terletak dalam lingkaran, ukuran sudut tersebut adalah setengah jumlah ukuran dua busur yang dicakup oleh sudut dan bertolak belakang. Di mana kita dapat rumus besar sudut ABC sama dengan setengah dari besar busur AC plus besar busur ED. Selanjutnya. Oke. Dapat dibuktikan di mana diketahui sebuah lingkaran AD dan BC berpotongan pada titik E. Dan AD dan BC adalah tali busur lingkaran. Di mana kita membuktikan besar sudut DEC sama dengan setengah besar busur CD ditambah besar busur AB. Di mana pernyataan pertama itu
AD dan BC berpotongan pada titik A, titik E. AD dan BC adalah tali busur lingkaran, di mana alasan itu tidak diketahui. Kemudian pada pernyataan kedua, dibuat garis CA, di mana alasannya itu postulat, terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua buah titik sembarang. Selanjutnya pernyataan ketiga, yaitu segitiga CA adalah segitiga kemudian dengan alasan definisi yang dimana sebuah segitiga adalah poligon yang memiliki tiga sisi. Pernyataan selanjutnya yaitu besar sudut AACE ditambah besar sudut CAA ditambah besar sudut EAC sama dengan 180 derajat. Yang dimana alasannya itu dalil yang mana jumlah ukuran sudut sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Selanjutnya pernyataan kelima yaitu besar sudut DEA sama dengan 180 derajat. Di mana alasannya itu lawan definisi sudut lurus adalah sudut dengan ukuran 180. Kemudian selanjutnya ada pernyataan ke-6 yaitu besar sudut DEA sama dengan besar sudut DEC ditambah besar sudut CA. Ya, dimana alasannya itu definisi dimana sinar EC terletak di antara sinar ED dan sinar EA. Berarti A sama dengan garis OA, garis OB, dan garis OC memiliki titik pangkal yang bersekutu. Kemudian besar sudut DEA sama dengan besar sudut DEC ditambah besar sudut CEA. Selanjutnya, kemudian pernyataan ke-7 di mana besar sudut ACE ditambah besar sudut CA ditambah besar sudut EAC sama dengan besar sudut DEA. Kemudian besar sudut ACE ditambah besar sudut CA ditambah besar sudut EAC sama dengan besar sudut DEC ditambah besar sudut CEA. Yang dimana alasannya itu postulat substitusi. Oke, sebentar Kemudian, Yolanda. Sebentar. ya Ibu. Poin 7 itu besar sudut ACE. Coba. Kamu bisa tampilkan nggak sudut ACE itu yang mana? Besar sudut ACE kan? Nah, si ACE itu sudutnya yang mana? Apakah itu sudut ACE? Coba. Sudut ACE itu yang mana sih? Kalau yang Yolanda buatkan tanda di situ itu benar tidak sudut ACE? Yang lain? Itu sudut CEA atau AEC, Bu? Ini sudut AEC atau CEA? Iya. Nah, saya kira gini ya, kan ini kan kalau misalkan menyatakan sudut, lihat huruf yang ada di tengahnya, ya. Kan di sini ACE berarti sebenarnya dia menunjukkan sudut C, ya kan? Oh iya Bu, maaf. Nah, Iya, sudutnya berarti di jadi sini. mungkin Aku baru nyadar lagi. jadi nanti diperbaiki lagi ya, yang part yang Iya. 7 ini. Si, saya rasa ini ada kekeliruan. Oh, dari 4 juga berarti, ya. Karena kan tidak ada garis lurus untuk menyatakan garis AC, ya kan? Coba kita lihat di sini. Maksud dari poin yang 4 ini sebenarnya mengarah kemana sih?
ACE, C, A, C, CEA, A, C, se- E. segitiga CEA. Apa? Oh, Oh, yang dari ini sini. kurang nih. Di sini kan dibuatkan nomor duanya adalah dibuat nih garis CA-nya. Garis CA. Iya, Ibu. Nah, nah, karena kan kalian udah ada statement di bagian bahkan nih gambarnya ada garis CA. Makanya muncul bisa digunakan poin-poin selanjutnya ya. Oke, itu berarti yang miss-nya ya. Berarti sebenarnya ini untuk pembuktiannya bisa digunakan selanjutnya. Yang pembuktian 7 dan seterusnya bisa dilanjutkan. Oke, baik. Boleh di next, Sabine? Oke. Tadi pernyataan pertama, pernyataan ke-8, di mana besar sudut ACE itu ditambah besar sudut EAC sama dengan besar sudut DEC, di mana itu postulat pengurangan di besar sudut CEA. Kemudian pernyataan yang ke-9, di mana setengah dari besar busur BA ditambah setengah dari besar busur CD sama dengan besar sudut DEC. Yang dimana alasannya itu dalil ukuran sudut keliling lingkaran sama dengan setengah ukuran busur yang dicakupnya. Kemudian pernyataan ke-10 itu setengah dikali besar sudut busur BA dan besar sudut busur CD sama dengan besar sudut DEC, di mana itu postulat penjelasan. Yang kemudian yang ke-11 yaitu besar sudut DEC sama dengan setengah dikali besar busur BA ditambah besar busur CD, yaitu postulat simetris. Kemudian yang terakhir yaitu besar sudut DC sama dengan setengah besar busur CD ditambah besar busur BA, yaitu postulat transitif. Maka dalil yang ke-91 itu terbukti. Oke, postulat simetris itu apa sih? Sebenarnya kan dari part yang Ibu, maaf, hmm, suaranya putus-putus. poin dahan sudut DEC akhiri. Nah, postulat simetris itu sebenarnya apa? Ayo. Bisa tidak pernyataan yang 11 ini tidak dibutuhkan? Jadi dari pernyataan 9 ke pernyataan 10, ya kan? Lalu langsung ke pernyataan 12. Karena kan pernyataan 11 ini sebelumnya pembuktian ini kalian hasil diskusi kalian atau ambil dari buku referensi langsung.
Hmm, untuk pembuktiannya kita ngambil dari buku dan ada dari YouTube segala macam sih, Bu. Oke, semuanya bukan dari buku referensi ya. Ya, kita ada ngambil beberapa dari luar. Hmm, mm-mm. Nah, jadi menurut saya yang di pernyataan 11 ini tidak dibutuhkan karena sebenarnya hanya bentuk lain dari pernyataan 10. Jadi dari pernyataan 9 ke 10 bisa, nanti langsung aja ke pernyataan 12. Baik, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan. Mungkin boleh selanjutnya. Oke, di sini ada dalil 92 yang akan dibacakan oleh Tirta. Kepada Tirta. Nah, di sini ada dari 92 yang dimana jika titik sudut sebuah sudut terletak di luar lingkaran dan sisi sudut tersebut mencangkup busur lingkaran, maka ukuran sudut tersebut adalah setengah selisih dari ukuran busur-busur yang dicangkupnya. Mungkin bisa di next. Nah, di sini ada pembuktiannya. Diketahui garis-garis potong ruas garis AC dan ruas garis BD berpotongan di titik E di luar lingkaran O. Buktikan besar sudut AEB setengah besar busur AB dikurang besar busur CD. Di sini yang pernyataan pertama, garis-garis potong ruas garis AC dan ruas garis BD berpotongan di titik E di luar lingkaran O. Alasannya diketahui. Kemudian ada titik ruas garis BC. Alasannya postulat garis konstruksi garis bantu. Kemudian ada besar sudut ACB itu setengah besar busur AB yang dimana dalil ukuran sudut keliling yang dimana sudut ACB sama dengan setengah ukuran busur yang di hadapannya, yaitu busur AB. Kemudian ada pernyataan lain selanjutnya, yaitu besar sudut DBC adalah setengah dari besar busur CD, yang dimana alasannya sama seperti nomor 3. Yang kemudian ada yang kelima, perhatikan sudut BCE besar sudut, maksudnya ini segitiga BCE besar sudut ACB itu adalah besar sudut AEB ditambah besar sudut DBC, dimana alasannya dalil sudut luar segitiga, ukuran sudut untuk sudut ACB dari segitiga BCE dengan jumlah 2 sudut dalam yang tidak bersisian, sudut dalam yang berjauhan sudut AEB dan sudut DBC. Kemudian yang selanjutnya ada besar sudut AEB ditambah besar sudut DBC itu sama dengan besar sudut ACB yang dimana alasannya sifat simetris. Ini postulat simetris maksudnya. Kemudian ada besar sudut AEB sama dengan besar sudut ACB dikurang besar sudut BDC yang dimana alasannya postulat pengurangan. Kemudian ada besar sudut AEB itu setengah besar sudut besar busur AB dikurang setengah besar busur CD yang dimana alasannya postulat substitusi. Kemudian yang kesembilan ada besar sudut AEB itu setengah dari besar busur AB dikurang besar busur CD yang dimana alasannya postulat distributif. Dari sini terbukti bahwa besar sudut AEB itu setengah dari besar busur AB dikurang besar busur CD. Nah, ini saya kembalikan ke Yolanda. Oke, baik, Tirta. Mungkin selanjutnya dalil 93 yang akan dibawakan oleh Manda. Kepada Manda dipersilakan. Oke, terima kasih Yolanda. Oke, di dalil 93 ini dia menyatakan bahwa jika beberapa sudut keliling sebuah lingkaran mencakup
busur yang sama, maka sudut-sudut keliling tersebut kongruen. Oh ya Bu, kalau di bukunya itu sebenarnya nggak ada gambarnya, cuma pas saya search di Google dan di YouTube tuh ada, jadi saya ambil dari sana. Oke, lanjut di bagian pembuktiannya itu sama diketahui di mana sudut keliling dari sudut PAQ dan sudut PBQ berada pada lingkaran yang sama dan mencakup busur PQ. Lalu kita buktikan sudut PAQ kongruen dengan sudut PBQ. Sebenarnya saya lupa masukin bagian diketahuinya. Harusnya tadi sudut keliling sudut PAQ dan sudut PBQ yang berada di lingkaran yang sama dan mencakup busur PQ-nya ini juga masuk di tabel, tapi saya lupa masukin, maaf. Oke, selanjutnya em, oh ya, kan pada gambar ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat 0. Lalu ada 4 titik di mana dia 4 titik pada keliling, yaitu ada P, titik B, titik A, titik Q, dan titik B. Lalu dari titik-titik ini terbentuk dua sudut keliling, sudut PAQ yang berada di titik A dan sudut PBQ yang berada di titik B. Keduanya itu jelas sudut keliling karena titik pembentuk sudutnya berada di keliling lingkaran. Jadi yang termasuk sudut keliling pada gambar itu yang sudut PAQ dan sudut PBQ. Selanjutnya, untuk mencari sudut pusatnya, kita perlu narik garis dari titik pusat O ke titik-titik pada keliling. Nah, pada gambar ini terlihat kalau garis OP dan garis OQ ini sudah digambarkan. Nah, dua garis ini adalah jari-jari, di mana garis OP dan garis OQ ini merupakan jari-jari. Nah, ketika dua jari-jari ini ketemu, keduanya membentuk sudut pusat. Nah, jadi sudut pusat ini yang tampak pada gambar adalah sudut POQ. Selanjutnya, sudut POQ ini langsung menunjukkan besaran dari busur PQ. Ya, kan tadi pertama jari-jari OP dan jari-jari OQ untuk membentuk sudut pusat POQ. Dengan alasan postulat garis, yaitu melalui dua titik yang berbeda, tepat terdapat satu garis lurus. Kemudian, untuk pernyataan kedua, di mana besar dari sudut POQ sama dengan setengah dari besar busur PQ. Dan pernyataan ketiga itu besar sudut PBQ sama dengan setengah dari besar busur PQ. Dan keduanya sama-sama menggunakan dalil di mana dalilnya menyatakan bahwa ukuran sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan tali busur adalah setengah ukuran busur yang dicakupnya. Lalu, pernyataan keempat, di mana besaran sudut PAQ sama dengan besaran sudut PBQ. Dan alasannya itu adalah sifat transitif. Kenapa? Karena Oke, ketika dua nilai sama-sama mengambil setengah dari nilai yang sama, kan tadi ini ya besaran sudut POQ sama besaran sudut PAQ maaf, ya POQ dan besaran sudut ini harusnya PAQ maaf Bu, dan besaran sudut PBQ ini kan sama-sama mengambil setengah dari nilai yang sama, yaitu dari besaran busur PQ. Nah, makanya di sini saya menggunakan sifat transitif. Karena kan sifat transitif itu muncul ketika tiga besaran saling berhubungan. Yaitu ketika sudut PAQ sama dengan setengah busur PQ dan sudut PBQ juga sama dengan setengah busur PQ. Karena keduanya sama-sama bernilai setengah busur PQ, maka sudut PAQ sama dengan sudut PBQ. Dan ini menunjukkan sifat transitif. Lalu setelah mendapatkan bahwa nilainya sama, kita bisa menyatakan bahwa keduanya kongruen. Kongruensi sudut ini berarti dua sudut memiliki ukuran yang sama, tapi sudutnya itu tidak harus di tempat yang sama. Tapi bentuknya juga tidak harus persis identik, yang penting besar sudutnya itu sama. Jadi ketika kita sudah membuktikan bahwa besar sudut PAQ sama dengan besar sudut PBQ, kita bisa menuliskan kalau PAQ ini kongruen dengan sudut PBQ. Oke, betul ya, cuman memang harus ada beberapa bagian yang diperhatikan lagi penulisannya. Busur PQ
Kan sebelumnya kan kalau busur berarti kan apa tandanya ada melengkung di atas pekinya kan. Nah, itu yang harus diperhatikan lagi. Ya, Lalu maaf Bu, saya lupa eh nambah. ya nggak apa-apa. Nah, nanti di pernyataan pertama eh kalian kasih dulu statement atau pernyataan terdapat jari-jari OP dan OKI dengan alasannya ini, postulat garis, ya kan? Nah, untuk menyatakan bahwa POKI adalah sudut pusat, alasannya apa? Kan belum ada tuh ya, Tadi ya kan? saya udah Kalian kan sebutin maksudnya karena di sininya kan tidak tertulis, oh oh berarti harus ditulis juga ya Bu? ya kan? Ya, oke Bu. Iya, nanti kalau misalkan UAS kan yang saya cek kan proses jawaban kalian ya, bukan apa namanya voice note kan nggak ada ya. Jadi nanti harus dijabarkan lagi ya. Alasan yang ditunjukkan di sini adalah alasan untuk garis OP dan OKI, tapi alasan untuk menyatakan sudut. Nah, sudut POKI berarti simbolnya jangan sampai lupa lagi ada simbol sudut ya kan? Sudut POKI membentuk sudut pusat atau sudut POKI adalah sudut pusat. Nanti alasannya tunjukkan lagi kenapa dia disebut sudut pusat ya. Lalu sama seperti halnya yang di atas itu untuk pernyataan kedua ya. Emang di sini kan tidak ada apa namanya nomor satu 2 3 tapi bisa kita sama-sama lihat bahwa pernyataan kedua dan ketiga gitu ya. Untuk besar sudut POK dan besar sudut PBQ itu kan menggunakan setengah ukuran busur PQ. Nah, busur PQ-nya juga nanti ubah lagi ya, sesuai dengan bagaimana kita harus menuliskan busur sudut gitu ya. Oke, untuk apa namanya selanjutnya itu sudah benar. Oke, bisa dilanjut. Ya, baik. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada dalil 94, di mana dalilnya itu berbunyi, jika dua tali busur sebuah lingkaran berpotongan di dalam lingkaran, maka hasil kali ukuran luas garis pada tali busur pertama sama dengan hasil kali ukuran ruas garis pada tali busur kedua. Nah, ini kita bisa sama-sama melihat kalau gambaran ini menunjukkan dua tali busur, yaitu maaf Bu, saya lupa tandain busurnya lagi. Di mana dua tali busur AB dan CD yang berpotongan di titik E. Dari perpotongan itu muncul 4 ruas, yaitu AE, EB, CE, dan ED. Lalu untuk membuktikan AE dikali EB sama dengan CE dikali ED, kita perlu membentuk dua segitiga yang bisa dibandingkan. Karena itu kita menghubungkan DB dan AC sehingga terbentuk segitiga DBE dan segitiga ACE dengan menarik garis. Boleh di next. Nah, di sini ada pembuktiannya. Lagi-lagi saya lupa masukin diketahuinya Bu, saya minta maaf. Terus selanjutnya tadi kan udah disebutin kalau kita menghubungkan ruas garis DB dan ruas garis AC untuk membentuk segitiga DBE dan segitiga ACE. Lalu pada pernyataan kedua, bentar. Lalu setelah kedua segitiga itu terbentuk, di mana segitiganya tadi yang saya sebutkan DBE dan segitiga ACE, terlihat bahwa sudut 1 dan sudut 2 itu saling tolak belakang. Keduanya berada pada dua garis yang berpotongan di satu titik. Jadi sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen. Lalu kita lihat sudut D dan sudut A di pernyataan ketiga. Kedua sudut itu sama-sama sudut keliling lingkaran yang menghadap pada busur BC. Nah, ini merupakan dalil yang berbunyi ukuran sudut keliling lingkaran sama dengan setengah ukuran busur yang dicakupnya. Maka dari itu, sudut D kongruen dengan sudut A. Selanjutnya pada pernyataan keempat, dengan dua pasang sudut yang sama besar, berarti segitiga DBE dan segitiga ACE, kita memenuhi syarat AA, postulat AA atau angle-angle.
di mana jika dua sudut pada satu segitiga kongruen sama besar dengan dua sudut pada segitiga lainnya, maka kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Jadi segitiga DBE sebangun dengan segitiga ACE. Selanjutnya pada pernyataan kelima, di mana karena kedua segitiga itu sebangun, sisi yang bersesuaian harus bersanding sama. Dari sini kita dapatkan DE tali busur BE per EA sama dengan BE per EC. Ya, dan ini berasal dari sifat sisi bersesuaian pada segitiga sebangun atau corresponding side of similar triangle or proportional atau CSSTP menyatakan bahwa jika dua segitiga serupa atau bentuk sama ukuran berbeda, maka rasio sisi-sisi yang bersesuaian atau korespondensi adalah sama dan membentuk proporsi. Dan setelah kita mendapatkan perbandingan itu, kita kalikan silang. Ini hasilnya AE dikali EB sama dengan CE dikali ED. Jadi hubungan panjang ruas pada tali busur yang berpotongan di titik E terbukti benar. Oke, nanti ketika kalian di sini kan diperbantukan ya garis DB dan garis AC gitu ya. Jadi nanti pertamanya kasih statement dulu. Kan tadi sebelumnya kan di dalil sebelumnya kan seperti itu ya. Jadi ada garis DB gitu kan, atau tarik garis DB dan tarik garis AC gitu kan dengan alasan tadi akan terbentuk satu garis yang melalui dua titik gitu. Nah, baru ke pernyataan selanjutnya. Menghubungkan DB dan AC untuk membentuk segitiga triangle or proportional ini ada di pertemuan sebelumnya atau tidak? Kalau bagian proporsi, kalau rasio sih ada Bu, sebelumnya ada. Cuma kalau menyebutkan corresponding side of similar triangle or proportional ini kayaknya nggak ada. Ini saya referensinya dari YouTube. Berarti nggak apa-apa, maksudnya sesuaikan. Kalian nggak bisa menggunakan alasan ini kalau di pembahasan-pembahasan sebelumnya itu tidak disebutkan gitu ya. Karena ya itu tidak disepakati dalam dalam apa referensi kita atau perkuliahan kita sekarang gitu. Jadi gunakan Ibu, maaf dalil suaranya postulat mendem. definisi yang memang ada. Suaranya mendem. Oke. Sudah terdengar? Nah, Sudah, Bu. jadi nanti gunakan alasan yang memang kita sama-sama sepakati gitu ya, berdasarkan referensi yang memang kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan si corresponding side of similar triangle ini tidak ada atau tidak disebutkan, itu tidak bisa kita gunakan sebagai alasan. Ya. Oke. Kalau postulat AA ini ada nggak? Ada. Ingat saya ada, Bu. Enggak ada. Jadi kalau misalkan ada, berarti bisa kita gunakan karena kita gunakan yang telah kita sama-sama sepakati gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat nih alasan dari si DE per EA itu sama dengan BE per EC. Jika dua segitiga serupa atau bentuk sama, ukuran berbeda, maka rasio sisi yang bersesuaian adalah sama. Apakah ada pernyataan ini, tapi dalam bentuk lain mungkin? Ada nggak? Apakah postulat atau dalil atau definisi? Sepertinya dalam bentuk dalil sih ada, cuma tuh kayaknya saya kurang teliti, jadi saya kemarin terpaku sama referensi di YouTube sih, Bu. Ya, nggak apa-apa, karena kan sumber kita kan
tidak harus terpaku pada satu sumber atau referensi utama gitu ya. Cuman gunakan alasan yang memang sudah sama-sama kita sepakati. Jadi nanti ini ubah lagi pernyataan ini ada di mana gitu ya, di definisi postulat atau dalil. Nanti dalilnya sebutkan dalil berapa gitu dan isinya tuh apa ya. Apakah itu muncul? Sebelumnya pernah nggak sih kita bahas tentang perkalian silang? Kayaknya enggak deh Bu, cuma kalau misalnya untuk membuktikan ini kan jadi kayak tinggal disilang aja gitu loh Bu. Jadi saya juga bingung untuk alasannya apa, jadi saya taruh perkalian silang di sini. Oke. Karena sebenarnya tidak ada perkalian silang. Jadi kita gunakan alasan yang memang dimunculkan di ada yang pendapat lain ketika dari pernyataan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pernyataan 5 ke pernyataan 6. Ada nggak alasan yang eh, merepresentasikan dari pernyataan ke 5 menghasilkan pernyataan ke 6? Oh Bu, mungkin kalau ini kayaknya bisa deh Bu. Sebentar. Jika Aki sama dengan dalil 61, jika Aki sama dengan BP, maka A A dibagi B, A dibagi B dan A dibagi P, A dibagi B sama dengan P dibagi Q. Jadi bunyinya jika hasil kali dua bilangan sama dengan hasil kali dua bilangan yang lain, maka pasangan pertama bilangan tersebut merupakan suku tepi sedang pasangan yang lain merupakan suku tengah suatu proporsi. Itu menggunakan dalil 61. Bagian rasio dan proporsi. Oke, sebentar kita cek ya. Dalil 61. Kita cek bentar. Mana 60 dalil ding Bu, 61? 60. Kayaknya 60 lebih masuk deh. Dia menyatakan setiap proporsi memiliki sifat. Hasil kali suku tengah sama dengan hasil kali suku tepi. Oke. Iya. Nah, iya itu ya. Jadi menggunakan dalil 60 gitu ya. Karena apa namanya? Syarat perlunya kan udah sesuai seperti di pernyataan 5 ya kan. Lalu menghasilkan gitu ya. Maka bentuknya kan sama. Nah, berarti nanti diganti itu menjadi dalil 60. Oke, gitu ya. Selanjutnya. Boleh di next, Sabin. Oke. Baik, selanjutnya dalil 95 yang akan dibahas oleh saya sendiri. Di mana jika ruas garis singgung dan ruas garis potong sebuah lingkaran dibuat melalui sebuah titik di luar lingkaran, maka kuadrat ukuran ruas garis singgung lingkaran sama dengan hasil ukuran ruas garis potong lingkaran dengan ukuran bagian
ruas garis potong yang terletak di luar lingkaran. Di mana dalam kalimat PA kuadrat sama dengan PB dikali PC. Boleh di next. Boleh di next. Oke. Di mana di sini dapat kita buktikan yaitu di mana diketahuinya ruas garis singgung garis PA dan ruas garis potong garis PB. Ya, di mana yang kita buktikan yaitu PA kuadrat sama dengan PC dikali PB. Yang pernyataan pertama yaitu ruas garis singgung garis PA dan ruas garis potong garis PB. Ya, ini alasannya diketahui. Kemudian yang pernyataan kedua yaitu tarik garis AB dan garis AC. Kemudian alasannya yaitu postulat garis di mana melalui dua titik terdapat tepat satu garis. Kemudian pernyataan ketiga di mana sudut CAP kongruen dengan sudut BPA. Kemudian alasannya yaitu dalil sudut CAP dan sudut ABP sama-sama menghadap busur yang sama yaitu busur AC sehingga keduanya kongruen. Kemudian pernyataan keempat yaitu sudut APC kongruen dengan sudut BPA, yang dimana alasannya yaitu postulat refleksi kesamaan. Yang kemudian pernyataan selanjutnya yaitu segitiga PCA sama dengan segitiga PAB, yaitu alasannya postulat SS. Terus kemudian yang pernyataan selanjutnya adalah PC per PA sama dengan PA per PB atau PC di PA sama dengan PA bagi PB. Alasannya definisi segitiga sebangun, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga sebangun adalah proporsional. Kemudian yang terakhir di mana kita buktikan yaitu PA kuadrat sama dengan PC kali PB. Mungkin sama kayak tadi Manda, tadi ini bukan sifat perkalian silang melainkan dalil ke-60 yang dimana setiap proporsi memiliki sifat hasil kali suku tengah sama dengan hasil kali suku tepi. Maka dalil tersebut terbukti. Sekarang sudut APC gimana nih sudut APC? Oh nih, sudut APC itu kongruen dengan BPA, sifat refleksif kesamaan. Oke, sudut BPA itu sebelumnya pernyataannya adalah kongruen dengan CAP. Nah, ada nggak pernyataan bahwa sudut CAP kongruen dengan sudut APC? Dari atasnya Nggak ada kan? Jadi kalian bisa menggunakan alasan untuk pernyataan 4 sebagai sifat refleksif kesamaan jika sebelumnya itu ada pernyataan kalau sudut APC itu kongruen dengan sudut CAP. Atau sudut APC itu harus kongruen dengan sudut CAP. Makanya nanti bisa sudut APC itu kongruen dengan BPA. Gitu ya. Karena sebelumnya itu tidak ada pendefinisian untuk sudut APC. Ya kan? Iya. Jadi tiba-tiba ada sudut APC gitu kan. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini. Sudut APC itu bisa nggak
kita buat dia kongruen dengan sudut CAP. Oke. Bisa nggak kita buat itu menjadi pernyataan di sebelumnya, misalkan di pernyataan keempat gitu ya. Nah, alasannya apa? Ada yang punya ide alasannya apa? Oke, jadi nanti dicari ya alasannya ya. Alasannya kenapa bisa kita buat kalau sudut CAP itu kongruen dengan sudut APC. Baru nanti ke pernyataan keempat yang ada di slide ya. Baru nanti kita bisa eh, mendapatkan kesimpulan bahwa sudut APC itu kongruen dengan BPA dengan sifat refleksif kesamaan tadi. Oke, terus segitiga PCA itu sebangun ya itu ya. Iya, Ibu sebangun. Postulatnya postulat SS. Ya, sudut sudut harusnya sudut. Nah, nanti kalian misalnya kalau segitiga itu dikatakan sebangun kan berarti harus menggunakan postulatnya apa? Sisi-sisi kah atau apa gitu ya? Bukan hanya dua ini SS Iya, aja gitu. dua. Sisi. Iya, Sisi. kayaknya Nah, itu kan harus ada ini masih ada kekeliruan kan. Nah, sebelum iya. kalian buat kalau pernyataan 5 ini bisa kita gunakan gitu ya. Misalnya, postulatnya menggunakan postulat sisi-sisi-sisi. Sisi mana yang kongruen gitu. Kita lihat di PCA, segitiga PCA. PCA, ya kan? Sama PAB. Sama PAB. BPA. Oke, sama BPA. Jadi, sisi mana di di PCA, di segitiga PCA yang bersesuaian dengan sisi mana di segitiga PAB. Nah, itu dimunculkan dulu tuh. Misalnya sisi AP kongruen dengan sisi AB misalnya gitu. Lalu sisi apa? Sisi PC PB ya. Lalu sisi apa lagi? Sisi AC misalnya kongruen dengan sisi apa? Nah, itu harus dimunculkan dulu baru nanti kalian bisa kasih statement kalau segitiga PCA itu sebangun dengan segitiga PAB. Ya, ini kan Berarti segitiga PCA nih. dijabarin dulu baru ntar kesimpulannya postulat itu. Iya, iya. Hmm, Kan kalau misalkan kita lihat ya si PAC dengan BPA itu kan ada satu sisi yang sama, yaitu sisi AP ya kan. sampai AP iya. kongruen dengan sisi AP gitu kan. Ya kan? Nah, nanti Terus, sisi yang mana lagi yang bersesuaian gitu. Seperti itu ya. oke, Ibu. Nanti bisa kita gunakan pernyataan yang 6 ke 7 gitu ya. Pada akhirnya. Cuman butuh sedikit lagi penjelasan terkait beberapa uh, pernyataan yang sudah ditampilkan. Oke, lanjut. Boleh di next, Sabian?
Abian. Mungkin selanjutnya ada dalil 96 yang akan dibawakan oleh ABN pada ABN. Oke, untuk dari 96 itu bunyinya, jika dua garis potong lingkaran dibuat melalui sebuah titik di luar lingkaran, maka hasil kali ukuran luas garis potong lingkaran dengan ukuran bagian luas garis potong yang terletak di luar lingkaran untuk tiap garis potong lingkaran itu sama. Nah, digambarnya seperti ini. Menyatakan bahwasanya nilai dari garis PB dikali dengan PA itu sama dengan PC dikali dengan PD. Untuk pembuktiannya, diketahui dua garis potong yang pasti dibuat melalui titik P di luar lingkaran, memotong lingkaran di titik A, B pada garis potong pertama, dan C, D pada garis potong kedua. Buktikan bahwasanya PB kali PA itu sama dengan PC dikali dengan PD. Pertanyaan pertama, kita harus tarik garis bantu AC dan DB, yaitu menggunakan alasan postulat 2, terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua buah titik sembarang. Lalu pertanyaan kedua, sudut ACD dan sudut ABD mencakup buffer AD. Di sini menggunakan definisi Sinasolo. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang sudutnya adalah titik pada lingkaran dan sisi-sisinya memuat tali busur lingkaran. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, sudut ACD kongruen dengan sudut ABD. Di sini menggunakan dalil 93, di mana jika beberapa sudut keliling sebuah lingkaran mencakup busur yang sama, maka sudut-sudut keliling tersebut kongruen. Lalu untuk pernyataan keempat, sudut P pada segitiga PCA dan sudut P pada segitiga PDB adalah sudut yang sama. Sudut P kongruen dengan sudut P itu menggunakan postulat 9A, refleksi bentuk sudut. Selanjutnya untuk pernyataan kelima, segitiga PDB sebangun dengan segitiga PCA. Di sini menggunakan dalil 66D karena sudut P-nya kan udah sama ya. Dan sudut satunya lagi itu yang kongruen itu sudut ACD dengan sudut ABD. Hingga didapatkan ini agak berbeda dengan yang ada tadi. Di nomor 6 kita menggunakan definisi 69, yaitu poligon yang sebangun. Poligon yang sebangun adalah dua poligon yang memiliki perkawanan antara titik-titik dan setiap sudutnya sehingga pertama semua sudut sekawan kongruen dan semua rasio ukuran sisi yang sekawan sama. Nah, untuk yang pernyataan nomor 7 ini seharusnya tadi seperti yang sudah jelaskan seharusnya menggunakan dalil 60 yang bagian rasio. Yang mana jadi PD dikali PA sama dengan PC dikali dengan PB. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita menggunakan postulat transitif yang hasilnya jadi PB dikali PA sama dengan PC dikali dengan PD. Hasilnya terbukti. Oke. Eh, ini apa namanya? Runut ya. Nah, mungkin bisa ke slide sebelumnya. Nah, ketika di sini mana apa namanya pernyataan ketiga menggunakan dalil 93, busur yang dimaksud busur yang sama itu busur yang si AD. Nah, mungkin nanti dibagikan dulu
apa namanya statementnya, pernyataan sebelumnya. Jadi, Sudut ACD apa namanya menghadap busur AD gitu ya. Lalu sudut ABD menghadap busur AD. Nah, kenapa nanti dalil 93 ini kita bisa gunakan gitu ya? Karena pernyataan menghadap busur yang samanya itu belum muncul. Oke. Selebihnya sudah sesuai ya. Selanjutnya coba ke slide next slide. Nah, postulat transitif itu apa sih? Kenapa kita bisa menggunakan alasan postulat transitif untuk pernyataan yang 8? karena di pertanyaan pernyataan ketujuhnya kita udah mendapatkan bahwasannya PD dikali PA itu sama dengan PC dan dikali PB. Jadi karena kita tahu nilai dari kedua sisi di kedua sisi itu sama, jadi kita bisa menggunakan postulat transitif karena misalnya nggak akan juga. Oke. Lagi. Lanjutnya. Silakan dalil selanjutnya. Oke, mungkin itu dari terakhir yang kami jelaskan. Sekarang latihan soal. Ini langsung aja disuruh jawab atau gimana itu? Langsung jawab aja. Oke, ada dua. Hmm, 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 hmm. Oke, belum dicoba untuk mengerjakan ya dari kelompok 8 ya. Memang untuk Ah, dikerjakan iya, Ibu. oleh teman-teman. Iya, tapi kita ada jawabannya. Oke, mungkin bisa share salah satunya saja sebagai apa namanya contoh soal untuk kita. Oke, Bu. Baik, tunggu sebentar ya, Bu.
Bagaimana? Ada? Ada nggak? Atau kan di buku apa namanya referensi utama kita kan ada ya dua contoh soal ya. Jadi nanti bisa sama-sama diperhatikan dan dipahami untuk latihan UAS kita ya. Kita UAS geometri Euclid masih di apa namanya pekan kedua ya. Jadi saya rasa masih cukup banyak waktu untuk kita mengerjakan soal-soal lainnya. Nah, nanti kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja gitu ya. Nanti PJ-nya bisa apa koordinir itu. Misalnya mau memastikan apakah memang proses dari pembuktian itu benar atau tidak gitu ya. Silakan tanyakan melalui PJ, nanti PJ bisa teruskan ke saya. Ya, saya rasa dicukupkan saja karena sudah 17-14 juga lalu dan secara teknis untuk UAS kan memang sudah cukup jelas dari Bu Dwi kemarin ya di pertemuan 14. Jadi mungkin tidak ada catatan khusus dari saya. Sebelumnya mohon maaf, semoga perkuliahan kita di 15 pertemuan ini gitu ya dapat memberikan uh, dampak positif kepada kalian dalam berbagai hal gitu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk pertemuan terakhir, bisakah semuanya menjadi on cam? Mungkin sedikit foto-foto sebelum kita mengakhiri mata kuliah geometri Euclid untuk semester 1, 2, 3 ini. Muhiban mana nih? Iya Bu, bisa Bu. Sebentar Bu. Oke, silakan on cam. Saya lihat tadi kayaknya Muhiban lagi di jalan deh dia. Oh, sudah? Oke, selebihnya Felicia, Kurnia, Fazri, Yolanda, Aurelia, Sarah, Bunga, Nuria, Dinda, Saya pakai dua Dinda, device. Aishi. Oke. Oke. Coba tampilkan senyum terbaik kalian. Oke. Ntar ya. Ini Naufal lagi di mana nih Naufal? Lalu untuk yang kedua, oke, sudah. Terima kasih atas 15 pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, salah kata, salah perbuatan, ataupun salah yang lainnya yang tidak berkenan. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini
dan pertemuan selama puas, diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. 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 Terima kasih, Bu.